Shalom. Shalom. Sukacita boleh kembali ada di dalam ruangan ini beribadah bersama saudara. Ini luar biasa. Yes. Karena saya biasa beribadah seperti ini di lereng Gunung Merapi. Saudara, hari ini kita punya tema seperti yang diberikan kepada saya, Markus 10 ayat 45. Ini tentang Yesus Kristus sebagai hamba Allah. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara, Yesus adalah contoh dan teladan yang sempurna dengan menjadi sebagai seorang hamba. Ya. Dengan dia menjadi seorang hamba, hari ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Amin. Tubuh dan darahnya ini adalah bukti bahwa dia Tuhan yang sekaligus hamba buat kita semuanya. Amin. Saudaraku, sebetulnya Yesus itu punya hak untuk menolak apa yang menjadi kehendak Bapa. Ya. Jadi dia bisa berkata aja ketika sedang rapat di surga. Dan Bapa berkata, aku mau utus engkau putraku untuk menjadi penebus dosa manusia. Yesus punya hak untuk berkata no. Yesus berhak untuk berkata, memberikan syarat. Oke, Bapa, aku mau jika orang yang aku tebus itu adalah orang yang memenuhi syarat. Sementara kita semua tahu tidak ada satu manusia pun yang memenuhi syaratnya Tuhan. Roma 3:23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan jatuh dalam dosa. Itu sebabnya saudaraku, dia berhak. Tapi yang luar biasa, dia tidak pakai haknya. Itulah hamba. Dia berhak untuk berkata begini, oke Bapak, aku mau turun. Saya mau menjadi penebus bagi Stefanus Suyono kalau dia memenuhi syarat. Aku mau menebus David, Anton kalau mereka memenuhi syarat. Tapi ternyata nggak ada seorang pun dari kita yang punya syarat. Tapi yang luar biasa, Yesus tidak mempertahankan haknya. Itulah hamba. Tahukah kau saudaraku bahwa Yesus itu mengalami kematian pertama kali itu bukan di Bukit Golgota. Bukit Golgota adalah kematian fisik dari Yesus. Tapi Yesus sebelumnya sudah mengalami kematian yang pertama, yaitu di Taman Getsemani. Yesus mengalami kematian dari kehendaknya sendiri. Yesus mengalami kematian atas hak pribadi. Dia menyerahkan haknya. Itu sebabnya di Getsemani dia berdoa, Bapa, jika mungkin lalukan cawan ini daripadaku. Kalimat berikutnya itu luar biasa. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Amin. Ketika Yesus berkata kehendakmu yang jadi Bapa, Yesus adalah seorang hamba yang menyerahkan kehendak pribadinya. Ini adalah teladan seorang hamba yang luar biasa, saudara. Tahukah engkau saudaraku kalau Yesus ketakutan di Getsemani sampai keringatnya bercampur dengan darah karena pembuluh darahnya pecah karena ketakutannya. Saudara harus tahu bahwa Yesus takut bukan karena kesakitan fisik, bukan. Tapi ketakutan Yesus yang paling utama adalah berpisah dari Bapa. Karena dia putra yang dari kekal sampai kekal, dia nggak pernah berpisah. Satu detik pun Yesus sebagai putra Allah nggak pernah berpisah dengan Bapaknya. Tapi ketika dia harus mengambil misi dan panggilan ini, menjadi hamba ini, dia tahu ada satu masa, satu periode, satu waktu di dalam seluruh kekekalan yang mereka miliki sebagai Allah itu, saudara, dia harus berpisah dengan Bapa. Itulah ketakutan dan rasa sakit yang sangat luar biasa yang tidak tertahankan. Sampai membuat Yesus peluhnya itu bercampur dengan darah. Jadi bukan fisik, walaupun fisiknya itu luar biasa menderita melebihi batas manusia. Tapi lebih daripada itu, dia berteriak di kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani.
Mengapa engkau meninggalkan aku, Allahku? Ya. Karena saat itu Bapa harus berpaling dari Yesus. Bapa harus berpisah karena Bapa tidak bisa bercampur dengan dosa. Sementara Yesus di kayu salib dijadikan dosa karena saudara dan saya. Amin. Seorang hamba adalah seorang yang menyerahkan haknya. Saudaraku, saya punya pengalaman yang secara manusiawi sangat menyakitkan. Di Jogja, kota yang sekarang saya tinggal, sekian puluh tahun yang lampau, tahun 2000-an, ya tahun 2000-an. Saya dengan beberapa teman merintis satu gereja. Ya, kami waktu itu dimuridkan oleh Abalaf. Dari 20 anak muda, hanya 20 anak muda. Waktu itu juga saya masih kuliah. Ya. Bertumbuh oleh kasih karunia Tuhan. Jadi ribuan jemaat. Jadi salah satu gereja besar di Jogja. Dan banyak gereja lain datang, termasuk gereja dari luar negeri, untuk belajar dari kami tentang komunitas gereja sel. Setiap kali Abalaf, Pak Edi Leo, Pak Samiton waktu itu bicara di seminar-seminar dalam dan luar negeri, Jogja, tempat gereja kami itu dirintis, selalu jadi contoh. Selalu mereka bawa sebagai sebuah example, sebagai sebuah contoh, bahwa inilah gereja yang bertumbuh. Sampai satu hari, saya harus resign. Kenapa saya harus resign? Karena beda nilai. Ya, ada sesuatu yang saya nggak mau cerita, tapi tanda petik saya dikhianati. Dan akhirnya saya memilih untuk mundur sebagai pendiri. Saat saya mundur, jemaat, karena saya menangani keluarga, yang punya duit kan keluarga, bukan mahasiswa. Mahasiswa di Jogja, itu dompetnya tebel, isinya pas foto. Buat isi KRS, saudaraku, setiap semester, saudaraku. Isinya bukan duit, ya, tapi pengusaha keluarga ini kan yang berpenghasilan, saudaraku. Nah, saya cover langsung keluarga. Jadi kalau saya mau menghancurkan keluarga yang gereja yang saya tinggalkan, mudah buat saya. Karena ketika saya resign, saudara tahu, rumah saya digeruduk jemaat keluarga, saudara. Digeruduk orang Jakarta, tahu nggak? Apa itu? Diserbu, saudaraku, diserbu. Didatengin rame-rame, saudaraku. Lalu mereka menuntut saya bahwa saya harus bikin gereja. Dan mereka berkata, Pak Suyono nggak usah mikir macam-macam, nggak usah mikir gedungnya, nggak usah mikir sound, nggak usah mikir jemaat. Pokok ngomong aja, ya saya mau jadi gembala. Langsung Bapak akan ada jemaat sekian banyak, sekian ratus. Semua kami urus Pak, nggak usah mikir duitnya. Tuh, kurang enak apa? Saya ini hamba Tuhan, ya kan disuruh bikin gereja. Semuanya mereka sudah atur, saudaraku. Tapi saya berkata, enggak, maaf. Saya harus menjawab tidak. Selama Tuhan tidak suruh saya tidak akan lakukan. Kalau manusia yang meminta saya harus meminta maaf dan saya akan berkata tidak. Saya berdiam diri sekian tahun. Sampai kemudian datang beberapa orang kepada saya dan berkata, Pak, lakukan sesuatu. Kami mau tetap ikut. Saya merintis lagi satu pelayanan berikutnya, saudara. Itu dari tiga orang. Saya memuridkan mereka selama beberapa tahun. Hanya 3 keluarga. Sekarang gereja ini bukan gereja besar. Sekali kumpul 150 sampai 200, ada 230 orang. Tapi saya mau beritahu pada saudara, lebih dari 50%-nya itu adalah penduduk di lereng Gunung Merapi. Bagi saya nggak masalah. Saya maksudnya tidak menyesal kenapa saya harus meninggalkan gereja yang jemaatnya ribuan. Ya, yang penting bagi saya adalah saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Hamba itu hanya punya kewajiban, tidak punya hak. Jadi saya belajar untuk menyerahkan hak. Ketika apa yang saya bangun selama hampir 20 tahun dan hasil
hasilnya begitu luar biasa. Itu ternyata Tuhan berkata, stop, finish, tinggalkan tempat ini. Saya harus meninggalkan kebanggaan saya. Saya harus membuang rasa kemegahan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang founder atau pendiri sebuah gereja di Jogja. Ya. Bahkan saya meninggalkan gereja itu ketika gereja itu sudah punya gedung sendiri, dengan jemaat yang begitu banyak, ada sekolah, ada pelayanan-pelayanan sosial yang menjangkau seluruh kota. Punya pelayanan rehab narkoba, wanita gila, panti asuhan, wanita hamil yang ditolak, saudaraku. Kami punya semua pelayanan sosial itu, saudara. Anak jalanan, saya harus tinggalkan itu semuanya. Kenapa? Saat itu saya diperhadapkan dengan sebuah persimpangan. Apakah saya mau menjadi hamba atau tuan di dalam panggilan hidup saya? Dan di situ saya berkata, Tuhan, thank you, Bapak, thank you. Yesus sudah menjadi teladan buat saya. Amin. Dan di situ saya belajar meneladani Yesus walaupun sakit. Menyerahkan hak itu sakit, tapi indah, luar biasa. Nah, mari kita belajar dari seorang hamba di dalam perjanjian lama. Hamba ini disebut namanya sepintas. Kisah hidupnya pun hanya sepintas di Alkitab. Ya, tidak banyak dibahas orang. Nama orang ini adalah Eliezer. Dia hamba dari Abraham, yang bekerja dan menjadi hamba bagi Abraham selama lebih dari 50 tahun. Ya, satu hari Abraham memberikan dia tugas supaya dia pergi mencarikan calon istri bagi anak Abraham, yaitu Ishak. Ya, dengan syarat-syarat yang berat, hamba ini melaksanakan perintah tuannya, Abraham itu. Mari kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Lalu lanjut ayat 9. Saudara tandai ya batas di Kejadian 24. Nanti kita akan baca beberapa ayat lagi. Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hamba yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untukku anak seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ayat 9. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Saudaraku, Eliezer adalah contoh seorang hamba yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, saudara, contoh Tuhan Yesus. Kalau dalam perjanjian lama, teladanilah Eliezer. Ini hamba yang luar biasa, saudara. Karena kata hamba yang disematkan kepada Eliezer itu dalam bahasa aslinya itu budak yang paling rendah, saudara. Itu artinya ketika Abraham memberikan dia tugas, ini nggak main-main, saudara. Tugas yang diberikan itu mencarikan calon istri buat Ishak. Ini bukan kisah tentang pernikahan biasa. Kenapa? Karena pernikahan Ishak dengan calon istrinya itu akan menentukan berkat dan janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya itu akan tergenapi atau tidak. Saudara tahu ya bahwa Tuhan memberikan janji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, keturunanmu, dan melalui engkau dan keturunanmu seluruh bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Amin. Pertanyaannya, kalau sampai pernikahan anak Abraham yaitu Ishak itu gagal, pernikahannya itu hancur, saudara, bisakah jadi berkat? Tidak. Ini bukan tugas ringan. Ini tugas yang maha berat. Karena mencarikan calon istri bagi Ishak itu artinya melibatkan diri, saudaraku, di dalam penggenapan janji Tuhan kepada Abraham dan
keturunan Abraham sampai hari ini. Dan Eliezer berhasil paripurna, tuntas menyelesaikan tanggung jawab dan tugasnya ini. Kenapa? Dia hamba. Hamba yang bisa dipercaya, sekaligus hamba yang tahu bahwa hanya punya kewajiban tapi tidak punya hak. Mari belajar untuk jadi hamba yang baik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Dia datang sebagai anak manusia yang melayani, bukan dilayani. Kalimat ini atau ayat ini nggak bisa digenapi dalam hidup kita kalau kita nggak punya hati hamba seperti Yesus, seperti Eliezer. Nah, mari kita lihat beberapa prinsip penting dalam kehidupan Eliezer sebagai seorang hamba. Yang pertama, Eliezer itu hidup di dalam panggilan. Hidup di dalam panggilan. Setia di dalam panggilan. Saudara perhatikan, salah satu tokoh yang juga setia dan hidup dalam panggilan, dalam visi Tuhan, punya hati hamba, itu adalah Yusuf. Kita tahu semua Yusuf itu dapat visi besar dari Tuhan. Dia bukan hanya jadi pemimpin keluarganya, dia juga tidak akan sekedar menjadi pemimpin dari satu kelompok. Dia akan menjadi pemimpin atas seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Itu visi besar yang Tuhan beri kepada Yusuf sejak awal. Tapi Tuhan belum bisa pakai Yusuf sejak awal. Kenapa? Karena Yusuf masih pakai jubah kebanggaan. Yusuf anak yang paling disayang oleh bapaknya Yakub. Tanda sayangnya diekspresikan dengan Yakub membuat sebuah jubah yang indah, dan itu dipakaikan kepada Yusuf. Sementara 11 saudaranya yang lain tidak ada yang dibuatkan jubah itu oleh bapaknya Yakub. Jadi saudara bisa bayangkan, tiap hari si Yusuf muda itu pakai jubah. Jubah kebanggaan, jubah yang indah, jubah kesayangan dari bapaknya. Dan dia pamerkan di depan saudara-saudaranya. Itu saudaranya, saudaraku, aduh makin bete saudaraku. Ya, sudah ini anak kesayangan, ini anak emas, aduh pamer lagi saudaraku. Show off lagi saudaraku. Waduh, nanti dia berjalan di depan kakaknya, ya di depan saudaranya, aduh saudaranya cuma gitu saudaraku. Itu yang terjadi dalam hidup Yusuf ketika awal visi itu dia dapatkan. Kenapa butuh proses yang sangat panjang, saudara? Ya, butuh proses sekitar hampir 20 tahun sampai Yusuf betul-betul menjadi perdana menteri di Mesir. Karena Tuhan harus lihat Yusuf siap atau tidak. Dan untuk Yusuf siap, dia harus dibentuk, dia harus diproses selama bertahun-tahun. Proses pembentukan yang begitu lama inilah yang akan menguji Yusuf setia nggak dengan panggilan itu. Yusuf itu seorang hamba yang hidup di dalam visi Tuhan itu atau tidak? Apakah Yusuf betul-betul seorang hamba yang dengan rendah hati dia mengikuti panggilan Tuhannya itu? Dan Yusuf berhasil. Ketika pertama kali visi dia dapatkan dari Tuhan menjadi pemimpin besar, Yusuf masih pakai jubah kebanggaan. Tapi ketika dia diangkat Tuhan jadi perdana menteri di Mesir, yang memberikan kebijaksanaan bagi seluruh bangsa di muka bumi, saat itu Yusuf sudah memakai jubah ilahi, jubahnya Tuhan. Dia udah pindah dari jubah kebanggaan dengan jubah ilahi. Kenapa? Orang ini setia dengan panggilan Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Setiakah saudara dengan panggilan Tuhan? Saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, on fire, menyala-nyala. Tapi ketika Tuhan izinkan saudara mengalami goncangan ekonomi, masih setia? Tuhan hari ini mempertanyakan kehambaan kita. Saudara dihadapkan dengan tantangan yang Tuhan izinkan.
masihkah engkau setia? Ya. Masihkah engkau punya hati hamba untuk berkata, aku mau tetap ikut apa yang Tuhanku katakan? Ya. Kesaksian yang tadi saya berikan kepada saudara, hampir 20 tahun saya merintis gereja, lalu menjadi gereja besar. Itu gak mudah. Ya. Itu sama kayak orang itu rintis perusahaan Ya. dari nol, lalu jadi perusahaan besar yang menghasilkan profit begitu besar, yang memberikan keberhasilan. Tiba-tiba saya harus tinggalkan itu semua. Dan saya tinggalkan tanpa saya membawa 1 rupiah pun aset. Saya gak bawa. Dan saya bersyukur tangan saya bersih. Beberapa teman saya, ada beberapa ketua umum sinode, ketika tahu kejadian itu, saya rada tanda petik di bodoh-bodohin. Kamu berhak untuk asetnya, kamu kan juga ada di dalam pelayanan. Ya. Saya berkata, enggak, saya mau pergi dengan tangan bersih dan murni, hati yang murni. Saya nggak mau bawa 1 rupiah pun. Padahal saya abdikan seluruh hidup saya di situ. Dan saudara tahu, di antara beberapa penatua yang ada, saya hanya satu-satunya penatua yang full time. Yang lainnya punya bisnis, saudaraku. Saya full time 20 tahun mengabdikan diri, gak punya apa-apa. Semua yang saya punya saya beri kepada gereja, kepada pelayanan. Sampai saudaraku, orang memberi saya sepeda motor saja, saya kasih ke gereja, sampai orangnya gak jadi kasih. Kenapa? Karena dia kasihan lihat saya. Bayangkan, saya menggembalakan gereja besar sudah puluhan tahun, saudaraku. Sepeda motor aja saya gak punya loh, apalagi mobil. Semuanya saya kasih. Ya kadang-kadang saya pakai mobil gereja, tapi itu bukan punya saya. Jadi ada orang yang lihat saya begitu, saudaraku, terus dia berinisiatif, Pak, saya digerakkan Tuhan untuk memberikan sepeda motor baru sama Bapak. Saya berkata, oke, tapi kamu harus tahu ya, kalau kamu beri saya sepeda motor ini akan saya berikan ke gereja. Saya bisa pakai, oke, tapi ini bukan milik saya. Oh gak jadi kalau begitu, Pak. Orang mau ngasih berkat bisa gak jadi loh, saudaraku. Gara-gara saya ngomong, itu gak akan jadi milik saya. Dia berkata, loh maksud saya supaya ini jadi milik Bapak kok. Ya sudah kalau gitu saya gak jadi kasih, Pak. Saya berkata, itulah nilai hidup saya. Saya dilatih Tuhan. Amin. Tapi justru ketika saya pergi tanpa membawa 1 rupiah pun, saudara, Tuhan berkati saya sampai hari ini. Saya bisa punya rumah seluas 420 meter di tengah kota. Saya punya mobil, bukan mobil mewah, ya lumayan, ya 3, lumayan toh, lumayan kan? Sangat. Ya, saudara, hamba ya, itu mesti setia ya, di dalam panggilan. Amen. Sekalipun harganya mahal. That's right. Saya tahu, saya tinggal di kota Jogja, satu-satunya kota kerajaan. Saudara pernah dengar kata abdi dalam? Ya. Itu orang yang mengabdikan dirinya kepada raja di Jogja. Mereka disebut dengan abdi dalam. Ada 2 jenis abdi dalam. Yang pertama abdi dalam saya lupa namanya. Tapi abdi dalam ini itu pengusaha PNS, ya sudah, pegawai negeri, anggota DPR, tapi mereka jadi abdi dalam. Ya. Ya. Satu lagi, saudaraku, itu abdi dalam punakawan. Nah, abdi dalam punakawan ini itu orang yang betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya, waktunya buat keraton, buat raja. Satu kali diwawancara seorang abdi dalam punakawan. Bapak udah kerja di sini berapa tahun? Oh, saya udah 40 tahun. Oh, lama ya, Pak? Iya. Dari saya muda, sekarang sudah tua, 40 tahun. Lalu wawancara itu dilanjutkan.
Bapak digaji berapa sekarang, dapat uang berapa setiap bulan setelah 40 tahun kerja sebagai abdi dalam di keraton, di kerajaan ini. Abdi dalam itu jawab, oh saya digaji 70.000 setiap bulan. Wow. Wartawan yang tanya melongo. Dia takut pendengarannya salah. Diulangi sudah. Pak, maksud saya setiap bulan loh Pak, Bapak dapat berapa dari raja? 70.000. 70.000 rupiah Pak. Iya. Dia pikir 70.000 dolar. 70.000 rupiah per bulan. Lalu ditanya, lah cukup nggak untuk Bapak sama keluarga? Ya nggak cukup, mana cukup 70.000 per bulan sekarang ini Saudara. Itu buat beli nasi 2 bungkus selesai, tambah kerupuk paling. Iya. Kok Bapak mau kerja di sini 40 tahun dengan gaji 70.000 rupiah? Ketika abdi dalam itu ditanya seperti itu, dia berdiri. Wow. Lalu dengan membusungkan dada dia berkata begini pada wartawan yang bertanya, Anda salah bertanya. Katanya, loh kok salah bertanya gimana Pak? Saya di sini bukan bekerja, saya di sini mengabdi. Wow. Kalaupun saya tidak diberikan uang sama sekali oleh Ngarso Dalem, Sultan, saya pun akan tetap mengabdi di sini. Mereka banyak yang karena kekurangan untuk keluarga jadi tukang beca. Mereka jadi kuli bangunan. Mereka buka warung istrinya di rumahnya. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi kenapa mereka bersedia? Karena kehormatan. Iya. Mereka diberi gelar sebagai abdi dalam. Dan gelar itu merupakan status kehormatan yang mereka banggakan. Pertanyaannya, anak-anak dari abdi dalam ini yang hidup berkekurangan gara-gara bapaknya jadi abdi dalam, itu tahu nggak penderitaan itu? Tahu dong. Mereka tahu persis bapaknya itu dapat berapa, ya kan? Dan itu kurang, anak-anaknya juga tahu. Tapi saya beritahu pada saudara, hampir bisa dipastikan salah satu atau salah dua dari anak-anak dari abdi dalam itu akhirnya juga jadi abdi dalam. Apa mereka nggak tahu penderitaan itu? Tahu. Apa mereka selama ini nggak pernah berkekurangan? Sangat berkekurangan. Tapi mengabdi kepada raja sebuah kehormatan. Luar biasa. Makanya saya tuh kagum dengan abdi dalam. Seharusnya kerajaan Allah itu bukan punya pekerja, tapi punya abdi dalam. Saudara dan saya itu semua adalah abdi dalamnya Tuhan. That's right. Saya pernah membaca sebuah pengumuman dari Keraton Jogja, saudaraku, di koran. Isinya iklan lowongan kerja. Keraton membuka lowongan kerja bagi anak-anak muda usia 20-30 tahun yang nantinya akan dipekerjakan sebagai prajurit kerajaan yang akan naik kuda. Yang dibutuhkan prajurit. Nah, kalau prajurit pasti nggak mungkin yang dicari umur 70-80 tahun, nggak mungkin. Ya, baru sekali latihan bye-bye meninggal. Pasti anak muda. Lalu kalimat berikutnya, dengan gaji. Wah, ini kan menarik. Kalau anak muda mau dapat kerja itu yang penting gaji dulu kan. Itu yang paling jadi pertimbangan. Dibutuhkan anak-anak muda untuk menjadi prajurit kerajaan. Umur 20-30 tahun. Dari keluarga baik-baik. Dengan gaji yang terakhir. Berapa? Setiap bulan gaji yang ditawarkan adalah 2.000 rupiah. Ini bukan bercanda loh saudara. Itu betul-betul. Dan keraton juga tidak sedang bercanda. 2.000 rupiah per bulan. Yang dibutuhkan kira-kira 20.
anak muda yang akan jadi prajurit. Saudara mau tahu yang daftar berapa? 2.000. Wow. 2.000 anak muda itu mendaftar. Yang dibutuhkan hanya 1%. Yang mendaftar sangat banyak, ribuan. Gaji berapa yang ditawarkan? 2.000 rupiah per bulan. Itu kalau di Jogja sudah cuma dapat kerupuk 1 atau 2 biji. Kerupuk yang murah, yang putih, yang di kaleng itu loh, Iya, saudara. iya. Tapi yang luar biasa, yang mendaftar begitu banyak. Itulah abdi dalam. Itulah hamba. Dan kehambaan Yesuslah yang membuat hari ini kita bertemu dengan tubuh dan darah. That's right. Saudara, setia dalam panggilan, hidup dalam panggilan, Amin, amin. berapapun harga yang harus dibayar. That's right. Itulah hamba. Ya, Itulah Eliezer. ya. Itulah doulos. Hamba yang tidak punya kewajiban, yang punya kewajiban dan tidak punya hak. Dan dia berikan semua haknya itu untuk Tuhan. Waktu saya tinggalkan gereja lama saya tanpa membawa 1 rupiah pun. Tadi saya sampaikan ya, saya digoblok-goblokin banyak orang, banyak pihak. Istri saya air matanya sudah kering. Pertanyaan dia cuma satu sama saya. Kenapa kamu hanya diam dihakimi orang begitu banyak? Saya berkata, Tuhan yang suruh saya diam. Ya, Karena kebenaran tidak perlu dibela. ya. Dan setelah itu justru Tuhan menyatakan berkat yang luar biasa. Amin, amin. Saya bersyukur saya tidak jadi hamba atas pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya bukan tuan, saya adalah hamba. Yang kedua, saudara, ayat 12 dari Kejadian 24 tadi. Lalu berkatalah Eliezer, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Yang kedua, seorang hamba itu hidup di dalam perintah tuannya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan, Eliezer mengandalkan Tuhan tuannya, Iya. Tuhan dari Abraham. Sebetulnya Eliezer tidak menyembah kepada Allah Israel. Dia tidak menyembah kepada Tuhannya Abraham. Tapi dalam perjalanan waktu, dari ayat yang tadi kita baca menunjukkan Eliezer akhirnya juga mempertuhankan Tuhannya Abraham. Iya. Dia menyembah Tuhannya Abraham. Ketika dia menjalankan tugas yang maha berat ini, dia tahu kekuatanku akan membuat aku gagal. Tapi kekuatan Tuhan, Tuhannya Abraham, Tuanku, itu akan membuat aku berhasil Amin. dalam tugas yang seperti ini. Amin. Seorang hamba seperti Eliezer adalah orang yang rendah hati. Amin. Kenapa Tuhan suka dengan orang yang rendah hati? Karena hanya kepada hati yang rendahlah Tuhan bisa mencurahkan kasih karunia. Amin. 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 Tuhan tidak bisa memberikan kasih karunia, mencurahkannya kepada orang yang tinggi hati, That's right. kepada orang yang sombong. Itu sebabnya Alkitab berkata dengan jelas, Tuhan membenci orang yang sombong. Iya. Kalau dia berhadapan dengan orang yang sombong, Tuhan akan menjadi lawan dengan orang itu. Iya. Dan Lucifer jatuh karena kesombongannya. Iya. Kesombongan itu satu-satunya perkara dalam hidup manusia yang membuat Tuhan tidak bisa memberikan anugerah. Iya. Tuhan tidak bisa memberikan kasih karunia-Nya. Amin, amin. Saya pernah jatuh dalam kesombongan dan itu dalam. Saya berasal dari keluarga non-Kristen. Dulu saya menghujat Tuhan Yesus. Dulu saya benci orang-orang Kristen kayak saudara ini. Dulu saya nggak suka. Ya. Tapi kalau orang-orang Kristen yang brengsek, nah itu teman saya. Ya. Sampai satu hari saya bertobat terima Tuhan, saya lahir baru. 3 bulan setelah saya jadi Kristen,
saya sudah jadi WL. Dulu namanya bukan WL, dulu namanya song leader. Sekarang worship leader, lebih keren lah. Zamannya saya dulu yang mimpin pujian namanya song leader. 3 bulan saya jadi Kristen, saya jadi song leader. 6 bulan setelah saya jadi Kristen, saya khotbah. Wow. Dan saya tidak pernah sekolah kita sampai hari ini. Tuhan ajar, Roh Kudus ajar secara otodidak. Dan itu membuat saya jatuh dalam kesombongan. Saya mulai berpikir begini, saudara. Tuhan, orang itu sudah 10 tahun jadi Kristen, pelayanan. Jangankan khotbah, kesaksian, doa aja nggak bisa. Kalau kesaksian bisa buka, nggak bisa tutup kemana-mana gitu, saudara. Aduh gimana? Oh Tuhan, itu yang itu udah Kristen sejak di perut mamanya, mamanya majelis gereja. Tapi nggak bisa khotbah juga. Aku ini baru jadi Kristen 1 tahun, baru pemula Tuhan. Tapi aku udah bisa khotbah. Saya jatuh dalam kesombongan. Saya masih tetap khotbah, saya masih tetap melayani, saya masih tetap song leader. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu hidup saya kering. Hidup saya jauh dari Tuhan. Sampai berminggu-minggu lebih dari 2-3 bulan saya berkata akhirnya, Tuhan saya menyerah. Kalau hidup kekristenan kayak begini, lebih baik saya nggak usah jadi Kristen kayak dulu. Tapi saya tahu kalau saya sampai mengalami hal seperti ini, kekeringan luar biasa. Tidak ada orang yang tahu, hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Tapi saya akui itu Tuhan. Dan kalau ini terjadi dalam hidup saya yang sudah menerima begitu banyak kasih karunia, pasti ada yang salah dalam hidup saya Tuhan. Tolong tunjukkan, bicara Tuhan. Kalau enggak aku mau balik lagi, aku nggak mau jadi orang Kristen. Di situ Tuhan bicara dengan sangat lembut. Kamu adalah Tuhan, bukan hamba. Saya kaget. Kamu sombong. Saya tanya, sudah gitu masih tanya lagi, sudah nggak terima. Lah sombong saya gimana Tuhan? Itu orang sombong itu gitu. Salah satu ciri orang sombong tidak tahu dia sombong. Nah itu celaka. Jadi ketika Tuhan udah tunjuk kamu sombong, saya masih punya, saya bisa berargu. Di mana sombongnya saya Tuhan? Saya kan pelayanan, saya udah kasih semuanya, isi dompet semua, pikiran, talent semua. Terus sombongnya di mana? Di situ Tuhan berkata, kamu merasa dirimu lebih dari orang lain. Ketika kamu khotbah, kamu tahu nggak? Itu karena kasih kamu. Bukan karena kamu fasih, bukan karena kamu mampu, bukan karena kamu jago, pintar, bukan. Tapi karena kasih karunia yang ada. Amin. Hari itu saya nangis di hadapan Tuhan, saudaraku, berjam-jam. Dan saya berkata, Tuhan, mulai hari ini setiap aku tampil, setiap kali aku tampil, aku minta satu hal Tuhan, bunuh aku di salibmu Tuhan, supaya aku tidak mengambil kemuliaan. Amin. Sudah tahu, setiap kali saya mau pegang mic, mau khotbah, kalau Tuhan ingatkan kejadian itu saudaraku, ini saya gemeter loh saudara. Saya berkata, Tuhan, bunuh nih, bunuh Stefanus Suyono di salibmu Tuhan. Dia nggak boleh mengambil bagian dalam kemuliaan itu sama sekali. Hanya Tuhan yang boleh. Amin. Dan satu kejadian lagi, itu juga menunjukkan saya bahwa hanya orang yang rendah hatilah yang Tuhan beri kasih karunia. Dan itu hati hamba. Saya dapat visi dari Tuhan. Jelas. Aku akan jadikan engkau sebagai pengajar bagi tubuh Kristus, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Saya terima visi itu dengan sukacita, dengan iman, dengan berkata, Tuhan, biar aku terus hidup di dalam kasih karunia-Mu, supaya visi ini bisa tergenapi. Saudara, kalau saya Tuhan mau pakai sebagai pengajar tubuh Kristus, berarti saya kan harus dikenal sama tubuh Kristus. Mungkin nggak ada gereja, ada tubuh Kristus, ada kelompok pelayanan, undang saya tapi nggak kenal saya.
Kan nggak mungkin, saudaraku. Mereka nggak bisa mengorbankan jemaatnya, panggil hamba Tuhan, apalagi khotbah, saudaraku. Itu akan memberikan nilai kepada jemaatnya. Ya. Dia nggak bisa sembarangan, sembrono, tidak hati-hati, panggil orang nggak dikenal, saudara. Mau kasih makan apa jemaatnya kalau dia nggak kenal orang itu, nggak tahu nilai-nilainya, saudara. That's right. Jelas harus dikenal. Tapi saudara tahu ketika saya dapatkan visi itu, undangan mulai satu persatu datang. Apa yang Tuhan minta? Saya lakukan terhadap undangan pelayanan itu, saudara. Tuhan berkata, tolak. Ya kalau 1-2 undangan, apalagi dari gereja kecil, oke lah. Mulai datang lagi dari gereja cukup besar. Tuhan berkata, tolak. Datang lagi, saudaraku, kali ini menggiurkan. Undangan dari gereja mega church yang jemaatnya belasan ribu, puluhan ribu. Tuhan berkata, tolak. Aduh Tuhan, kalau semua ditolak, lah ini visi kapan tergenapinya? Karena pikiran manusia dan matematika otak saya adalah, kalau Tuhan memang mau pakai saya untuk mengajari tubuh Kristus, ya mestinya cara satu-satunya memenuhi undangan-undangan ini. Jadi undangan itu saya penuhi, saya ngajar, lalu kemudian mereka dengar apa yang saya khotbahkan dan mereka diberkati. Itu membuat saya punya kesempatan untuk memberkati tubuh Kristus lewat karunia yang Tuhan beri dalam hidup saya sebagai seorang guru atau pengajar. Amin. Amin. Kan manusiawinya otak saya berpikir begitu. Menurut saudara gimana? Ya. Saya rasa otak kita sama kan? Ya, pasti berpikir begitu. Jadi kalau saya dapat visi itu, tapi orang yang memberi visi kepada saya yaitu Tuhan, suruh saya tolak semua pelayanan, dan itu bertahun-tahun, saudaraku. Menurut saudara, ini yang banyak bercanda Tuhan atau saya? Disitulah butuh kerendahan hati. Butuh kerendahan hati. Saya tolak semuanya dengan memakai alasan yang baik. Tentu bukan dengan menolak dengan cara yang tidak baik. Ya. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun, saya tolak semua undangan pelayanan, entah sudah berapa banyak. Tiba-tiba satu hari, saya dapat telepon, dan telepon itu datang dari Kanada. Sebuah gereja orang Indonesia di kota itu, gereja yang terbesar di kota itu, gereja orang Indonesia terbesar, gereja yang terlama. Senior pastornya telepon saya. Langsung gembala sini yang telepon saya. Lalu minta saya untuk datang ke sana, melayani seminar atau konferensi tahunan mereka. Saya mau undang Bapak untuk melayani annual conference kami. Waduh, saya kaget sudah. Ya. Terus karena saya masih di luar kota, saya berkata, Pastor, saya minta waktu ya, karena saya masih di luar kota, untuk lihat jadwal saya juga. Ya. Nanti telepon lagi deh. Saya balik lagi ke Jogja. Saya sudah agak lupa, saudaraku, dengan telepon ini. Tiba-tiba dia telepon lagi. Setelah dia telepon lagi, saudaraku, itu dia berkata, Pak, gimana? Bapak udah balik kan ke kota Jogja? Saya berkata, oh iya, iya Pak Hanum. Boleh nggak saya minta izin untuk saya berdoa dulu, Pak? Kasih saya waktu, Pak. Dia jawab gini, Pak Stefanus nggak usah doa. Loh kenapa? Nggak usah doa. Kami sudah berdoa. Bapak harus datang. Wow. Saya berkata sorry Pastor, sorry. Saya tetap minta waktu untuk berdoa. Saya tutup, ya saya ambil waktu untuk berdoa. Lalu beberapa waktu kemudian telepon lagi, so. Jadi 3 kali. Ini kan hamba Tuhan jual mahalnya luar biasa, so. Ya. Kali ketiga, dia telepon saya, istri saya pasti samping saya. Dan istri saya tahu dari pembicaraan saya, oh ini telepon yang dari Kanada, karena saya cerita sama dia, saya harus berdoa dulu. Jadi ketika istri saya tahu itu telepon dari Kanada, istri saya bisik-bisik sama saya, aku ikut. Saya berkata, Pastor, saya minta maaf. Saya kalau bepergian jauh kan pasti butuh waktu yang cukup lama.
Dan saya tidak pernah tidak bersama istri. Lalu dia jawab gini, kami memang sudah sediakan 2 tiket untuk bapak dan ibu. Dan akhirnya saya berangkat. Lalu saya melayani selama kira-kira hampir 2 minggu. Ada waktunya off juga. Saya pembicara tunggal di konferensi tahunan mereka. Ketika saya mau lanjut ke Amerika, perjalanannya meninggalkan Kanada, senior pastornya memberitahu saya seperti ini. Saya harus memberitahu kepada Bapak satu informasi penting. Saya tanya apa? Gereja ini gereja yang sudah berpuluh-puluh tahun ada. Dan setiap tahun kami bikin annual conference. Dan kalau kami bikin annual conference, pendeta yang kami undang untuk jadi pembicara itu pendeta Amerika, pendeta Kanada, atau pendeta Indonesia yang namanya luar biasa, yang sedang naik daun. Jadi nggak naik mobil, naik daun. Dan dia berkata, tapi setiap kali kami annual conference, Pak, selalu ada kelompok usia di dalam gereja kami yang komplain, protes. Dia kasih contoh, misal yang kami datangkan tuh hamba Tuhan yang punya urapan di dalam berkat misalnya. Wah, itu eksekutif kita Pak, pengusaha senang sekali Pak. Tapi anak muda sama orang tua lansia, mereka berkata ini khotbah nggak memberkati kami. Lain kali tahun depan kami datangkan Pak yang punya spesialisasi dalam hal keluarga. Wah, keluarga diberkati Pak. Anak muda sama duda janda, mereka berkata kami nggak diberkati. Selalu ada komplain, selalu ada protes. Datang lagi tahun depan yang punya spesialisasi di urapan pelayanan anak muda untuk membangkitkan on fire mereka. Tapi orang tua yang keluarga, kami nggak diberkati. Selalu ada komplain. Dan dia berkata, baru kali ini annual conference, semua kelompok usia dari anak muda, teen, youth, sampai kemudian profesional muda, lalu keluarga, lalu usia menengah, sampai lansia, duda janda, mereka diberkati. Saya beritahu pada saudara, saat itu saya tahu, itulah yang namanya kasih karunia Tuhan. That's right. Kenapa saya berkata kasih karunia Tuhan? Karena gereja itu plus senior pastornya belum pernah dengar saya khotbah. Kalau bukan Tuhan terus siapa? That's right. Siapa yang bisa membuat itu terjadi? Yeah. Kenapa mereka undang saya? Hanya gara-gara satu kali ketika mereka sedang berdoa mau panggil siapa, datanglah orang Indonesia berlibur ke Kanada itu, yang dulu adalah pekerja anak muda di gereja mereka. Tapi sudah balik, sudah kuliah selesai, pendidikan selesai, balik ke Indonesia, menikah, ya kan, punya usaha sendiri. Ini berlibur. Nah, waktu sedang berlibur, senior pastor sama pemimpin penatua yang lain tanya, menurut kamu, karena dia tahu kan jemaat situ setiap kali annual conference selalu panggil hamba Tuhan yang top itu, saudara. Kali ini kami mau bikin annual conference, tapi kami belum tahu siapa pembicara. Kami masih berdoa. Kamu punya referensi nggak? Kamu punya rekomendasi nggak siapa kami panggil siapa? Langsung spontan orang itu jawab, panggil Pak Pendeta Stefanus Suyono. Wow. Ini nomornya, tinggal di Jogja. Saya nggak tahu dia dapat nomor saya dari siapa. Dan saudara tahu, orang yang merekomendasikan saya ini baru sekali dengar khotbah saya di gerejanya. Apakah itu bisa jadi jaminan? Tentu tidak. Tapi yang luar biasa, itu nama spontan keluar dari mulutnya. Mungkin bisa jadi dia mau sebut nama orang lain, Tuhan plesetkan lidahnya, yang keluar Stefanus Suyono, saudaraku. Dipanggillah saya. Udah tidak dikenal, nggak pernah didengar khotbahnya, dipanggil, jual mahalnya minta ampun, saudaraku. Ketiga kali telepon susah payah, interlokal dari sana, baru saya berkata, iya. Jadi ketika dia berkata, semua kelompok usia diberkati, saya tahu itu sama sekali bukan tentang Stefanus Suyono, itu tentang
Iya. Itu tentang Amin. kasih karunia. Amin, amin, amin. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang dia akan bisa mencurahkan kasih karunia. That's right, that's right. Saya berkata, Tuhan, terima kasih. Aku jauh lebih berterima kasih bukan karena kamu menggerakkan mereka undang saya ke sini, bukan. Tapi aku berterima kasih karena Engkau mengajar kepada aku betapa penting dan luar biasanya yang namanya kasih karunia. Iya, haleluya. Orang yang menyadari betul kasih karunia dari Tuhan akan selalu dengan rendah hati akan berkata, semua itu karena dari Dia. Amin, 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 amin. Kejatuhan saya karena kesombongan. Peristiwa saya dipanggil pelayanan melayani konferensi tahunan di Kanada itu membuka mata saya tentang betapa pentingnya sebuah pelajaran tentang kasih karunia. Iya. Dan lebih penting lagi pelajaran kasih karunia ini tidak boleh hanya sekedar jadi pelajaran, jadi hanya didengar, tapi harus ada di dalam hidup kita. Amin, amin. Kita jadi pelaku dari penerima kasih karunia itu. That's right. Amin. Amin. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan inilah tubuh dan darah. Dia atasi semua ketakutannya, kesendiriannya, kesepiannya, karena dia tahu dia akan berpisah dari Bapa. Tapi dia rela untuk melakukan itu semuanya. Kalau kita melihat semua pengorbanan ini, kita melihat sebuah contoh dan teladan yang luar biasa tentang menjadi hamba dari Yesus, dari Eliezer. Mari kita belajar untuk jadi hamba. Seperti lagu yang terakhir tadi kita nyanyikan. Amin. Amin, amin. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita menerima tubuh dan darah.